Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan selamat datang di Tunas Raja Channel. Kali ini teman-teman saya ingin memberikan tips bagaimana sih agar tandan pohon pisang kita menjadi banyak atau panjang teman-teman dan buahnya itu besar-besar. Oke, tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip agar tidak terjadi salah paham nanti teman-teman. Oke, kita lanjutkan videonya. Sebenarnya teman-teman ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari jumlah tandan dan besar buah pisang itu sendiri teman-teman. Salah satunya adalah dari jumlah anakan pohon pisang teman-teman. Misalnya di sebelah sini untuk idealnya dari satu rumpun pisang teman-teman, satu rumpun seperti ini itu idealnya adalah 4 pohon teman-teman, termasuk dari anakan pohon pisang ini sendiri itu maksimal 4 pohon, tetapi yang bagus itu adalah 3 pohon teman-teman, karena kalau terlalu banyak seperti ini nantinya jumlah tandannya itu menjadi sedikit dan besar dari buah pisang itu akan kecil-kecil teman-teman. Itu dikarenakan karena pohon pisang ini akan berebut makanan teman-teman, dan juga biasanya dikarenakan dari daunnya ini tumpang tindih teman-teman, yang mengakibatkan nanti tunas dari pohon pisang ini atau pohon pisang ini menjadi tinggi-tinggi, dan biasanya dari jumlah daunnya ini sendiri tidak akan banyak teman-teman. Misalnya di sebelah sini biasanya dia akan kering teman-teman, yang tersisa paling cuma ada 4 atau 5 helai daun nanti teman-teman kalau kita peliharanya terlalu banyak seperti di sini ini. Di rumpun pisang ini teman-teman ini masih banyak seperti ini dikarenakan masih belum saya sortasi teman-teman, tetapi pada akhirnya nanti saya akan sisahkan 4 pohon teman-teman, termasuk dari tunasnya ini. Terus faktor yang kedua adalah selisih tinggi dari pohon pisang itu sendiri teman-teman. Jadi kita usahakan jangan memelihara tunas yang sama tinggi seperti ini teman-teman, sama tinggi atau sama besar seperti ini. Itu diakibatkan nanti daunnya ini terlalu tumpang tindih teman-teman, yang mengakibatkan nanti dari jumlah tandan dan buahnya itu akan kecil teman-teman. Diakibatkan karena daunnya ini tumpang tindih, maka pohon pisang ini akan berebut sinar matahari teman-teman. Dan faktor yang keempat teman-teman adalah dari letak pohon itu sendiri teman-teman. Jadi kita usahakan letaknya itu jangan dekat teman-teman, jangan terlalu dekat. Misalnya di sebelah sini teman-teman, jadi kalau kita pelihara jangan yang dekat seperti ini teman-teman, jangan yang terlalu dekat seperti ini. Jadi kalau di rumpun pisang yang seperti ini teman-teman, jadi kita bisa pelihara yang sini teman-teman, yang sebelah sini, yang sebelah sini kita pelihara. Di sebelah sini karena terlalu berdekatan seperti ini teman-teman, jadi kita bisa kurangi satu teman-teman. Misalnya di sebelah sini kita kurangi, kalau yang ini kita pelihara teman-teman, yang ini bisa dikurangi karena jaraknya itu jauh teman-teman, dari yang sebelah sini ke sana itu jauh teman-teman. Tetapi meskipun dekat dengan yang besar ini teman-teman tidak masalah, karena setelah pohon ini ditebang teman-teman, maka jaraknya itu dari sini ke sebelah sana itu lumayan jauh teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, diusahakan pelihara tunas yang letaknya itu jauh teman-teman. Untuk faktor yang keempat teman-teman adalah dari jarak tanam teman-teman. Misalnya di kebun pisang saya ini jenisnya pisang Ambon teman-teman.
Jadi kita bisa mengatur jarak tanamnya itu antara 4-5 meter teman-teman, dari sana ke sana itu teman-teman, satu pohon ke pohon yang lain tuh 4 meter persegi teman-teman. Atau gampangannya teman-teman, kita bisa melihat dari helai daun ini teman-teman, helai dari daun pisang kita atur supaya tidak terlalu bertabrakan antara satu sama lain teman-teman, agar supaya sinar matahari itu bisa tembus sampai ke bawah teman-teman, ke bawah sini, agar supaya anakan dari pohon pisang yang kecil-kecil seperti sebelah sini teman-teman, agar perkembangannya itu bagus nantinya teman-teman. Faktor yang keenam teman-teman adalah pemberian pupuk teman-teman. Pemberian pupuk itu sendiri saya anjurkan menggunakan NPK teman-teman, atau menggunakan pupuk yang berimbang. Jadi kita bisa memupuk pohon pisang ini bisa sebulan sekali atau bisa 2 bulan sekali, yang kita taburkan secara melingkar seperti ini teman-teman, secara melingkar. Dan untuk dosis pupuk itu sendiri tergantung dari isi dompet kita teman-teman. Semakin banyak dan semakin sering kita memupuk pohon pisang kita, maka buah dari pohon pisang akan semakin, tandannya itu semakin panjang dan buahnya semakin besar-besar teman-teman. Dan faktor yang ketujuh adalah kadar air teman-teman. Karena tanaman pisang merupakan tanaman yang membutuhkan air yang lumayan banyak teman-teman. Oleh sebab itu, ketika musim kemarau atau musim kemarau yang panjang teman-teman, maka jumlah dari tandan dan besar buah pisang biasanya tidak maksimal teman-teman, dikarenakan kalau di musim kemarau kebutuhan air pada pohon pisang kita kurang teman-teman. Oleh sebab itu biasanya akan berpengaruh pada jumlah tandan dan juga besar dari buah pohon pisang teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau di musim kemarau teman-teman, kita bisa melakukan penyiraman untuk memenuhi kebutuhan air di kebun pisang kita teman-teman. Dan faktor yang selanjutnya teman-teman adalah perempelan daun pisang. Jadi yang kita rempel teman-teman adalah daun-daun yang kering yang sudah bergelantungan seperti di sana itu, dan daun-daun yang sudah tua seperti di sana kita bisa melakukan perempelan. Karena kalau kita tidak melakukan perempelan teman-teman, maka anakan dari pohon pisang itu sendiri menjadi terganggu teman-teman. Dan faktor yang selanjutnya teman-teman adalah pembuangan jantung pisang. Pembuangan jantung pisang ini sendiri teman-teman, jangan sampai telat kita membuangnya. Karena kalau kita sampai telat, biasanya buahnya itu tidak akan maksimal teman-teman, dikarenakan nutrisi atau makanan yang diserap oleh pohon pisang tidak fokus kepada buah pisang teman-teman. Oleh sebab itu teman-teman, kita jangan sampai telat untuk pemangkasan dari jantung pisang, agar buahnya nanti menjadi besar maksimal teman-teman. Dan faktor yang terakhir adalah penanaman teman-teman. Jadi kita kalau mau menanam pohon pisang atau menanam baru teman-teman, jangan kita tanam pada musim kemarau teman-teman. Karena kalau nanti kita menanamnya di musim kemarau, karena kebutuhan air di lahan kita kurang teman-teman, mengakibatkan pohon pisang tidak akan berkembang sempurna nanti teman-teman. Jadi saya sarankan kalau teman-teman mau menanam pohon pisang baru, diusahakan di musim-musim hujan teman-teman, agar perkembangan dari pohon pisang kita menjadi bagus teman-teman. Dan untuk pemilihan bibitnya sendiri teman-teman, diusahakan jangan kita mengambil tunas atau bibit yang terlalu tinggi teman-teman. Misalnya seperti ini, jangan terlalu tinggi seperti di sana itu juga teman-teman.
benar sih kalau kita itu mengambil tunas yang besar atau yang tinggi seperti di sana, panennya nanti kita akan cepat teman-teman. Tetapi buah pertama atau buah yang dihasilkan dari pohon yang ini teman-teman, biasanya tidak akan, tandannya itu tidak akan banyak teman-teman, atau sedikit, dan buahnya pun itu tidak akan besar maksimal teman-teman. Ini jenis pisang Ambon teman-teman yang sudah siap panen. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup segitu saja teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih, selamat sore, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.